الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم اللهم ارحمني بالقرآن. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali dan paling terutama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan hidayahnya juga, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, nikmat kelenggangan, bahkan nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu berkumpul dalam masjid kita ini guna untuk membuktikan penghambaan kita atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para sahabat-sahabatnya, keluarganya, tabi'in, dan insyaallah semoga kepada kita semua, semoga senantiasa mendapatkan syafaatnya Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah di hari akhirat kelak nanti. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, tak henti-hentinya pula kita saling mengingatkan agar supaya kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan landasan iman yang kita miliki. Insyaallah kita mampu mendapatkan yang namanya derajat la'allakum tattaqun, betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini berusaha untuk melakukan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kesempatan kali ini kami diberikan amanah untuk menyampaikan khutbah. Insyaallah dengan tema khutbah kali ini sejarah dan hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, sedikit mengingat sejarah atas lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi, yang dimana saat itu dikenal sebagai tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah pada saat itu, jamaah rahimakumullah? Karena pada saat itu ada salah satu raja, di mana raja ini bernama Raja Abraha. Apa yang dilakukan seorang raja yang bernama Raja Abraha ini? Pada saat itu Raja Abraha ingin menyerang kota Makkah, bahkan menghancurkan yaitu Baghdad. Jamaah rahimakumullah, namun pada saat itu, sebelum Raja Abraha bersama dengan pasukannya dengan menunggangi gajah, sehingga dikenal dengan tahun gajah, sebelum memasuki kota Makkah, karena ingin menghancurkan Ka'bah pada saat itu, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu mengirimkan burung, di mana burung itu yang namanya burung ababil. Dan sebanyak burung ababil itu membawa kerikil, dan kerikil itu berasal dari api neraka. Lalu dia lemparkan kepada seluruh pasukan Raja Abraha. Akhirnya hancur dan tidak bisa memasuki kota Makkah pada saat itu. Ini sedikit sejarah lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi, dikenal dengan tahun gajah. Jamaah rahimakumullah, lalu apa hikmah yang bisa kita petik? Hikmah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad SAW bukan sekedar hanya bergembira, bersukaria sambil menyantap makanan yang disediakan, melainkan kita sebagai umat Rasulullah yang setia, maka kita harus syukuri apa keteladanan Rasulullah SAW yang patut kita ikuti. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan. Suri tauladan yang patut kita teladani sebagai umatnya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yang senantiasa mengharapkan datangnya hari kiamat, mengharapkan datangnya hari kiamat, kemudian wadzakarallaha katsiran, selalu mengingat, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah, lalu apa yang patut kita teladani terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun, sebagai suri teladan? Ini juga berhubungan dengan ayat Allah
yang terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali hanya untuk menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh umat manusia. Lalu apa yang harus kita petik untuk kita jadikan, untuk kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi implementasi Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki ilmu, dan ilmu itu bisa dimanfaatkan, mampu bermanfaat dirinya, dan begitu juga bermanfaat dengan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik itu ilmu agama yang kaitannya dengan agama, maupun ilmu yang kaitannya dengan teknologi dan sains. Semuanya itu dia usahakan agar supaya bermanfaat bagi dirinya, sekaligus bisa bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak bermanfaat dengan sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kedua, yang perlu kita implementasi Islam sebagai rahmatan lil alamin yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak emosi dalam beragama. Artinya dia selalu sabar dalam menjalankan agama, dia selalu sabar dalam menjalankan syariat agama. Sabar. Sebagaimana juga firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita dalam menjalankan ibadah itu mampu menjadi penolong bagi kita, baik itu penolong di dunia, lebih menjadi penolong kita di akhirat nanti. Yang ketiga, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu menjaga akhlaknya, baik dia itu dalam berbicara dengan orang lain, dia selalu menjaga lisannya, dia selalu berhati-hati dalam menyebut, dia selalu berhati-hati dalam berbuat, bahkan ketika dia mau bertindak, dia selalu berhati-hati, mampu menjaga akhlaknya, sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Inilah yang perlu kita contoh dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam diri kita, lebih-lebih bermanfaat bagi sesama manusia. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ada manfaatnya, utamanya dalam diri pribadi saya dan kita semua. Kita sampaikan, kita amalkan. Semoga yang kita sampaikan ini menjadi ilmu bagi kita dan juga dengan orang lain, sehingga di hari akhirat nanti apa yang kita sampaikan itu digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang bermanfaat, di mana salah satu ilmu yang bermanfaat itu mampu dimanfaatkan oleh orang lain dan dijadikan sebagai pahala jariah untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim.
وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mari kita berdoa kepada Allah dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya kadal hal. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.